Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya. Ya. Ramadan kan udah berlalu nih Ustaz. Kita udah menjalankan puasa selama sebulan penuh nih. Ya. Nah, selama bulan Ramadan kemarin itu banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat lah. Banyak melakukan main game, bermain media sosial yang nggak perlu itu. Nah, itu bagaimana pandangan melakukan hal tersebut dalam pandangan Islam, Tad? Apa sekarang juga masih tetap berlanjut? Masih, Tad. Perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat buat dia. Artinya kemarin kita di bulan Ramadan banyak melakukan hal yang sia-sia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah mengampuni kita. Kemudian sekarang kita sudah di bulan Syawal. Ternyata kebiasaan itu masih berlanjut begitu ya, hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu perlu kita ingat sabda Nabi SAW tadi. Ya, tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Gak bermanfaat untuk apa? Untuk dirinya. Baik tidak bermanfaat untuk dirinya secara dunia, terlebih secara akhirat. Sekarang kita main game misalnya. Kira-kira ada kemaslahatan dunianya enggak? Ya. Kemudian kita begadang. Begadangnya bukan berarti begadang dalam rangka untuk ibadah, tapi begadangnya dalam rangka ya hanya sekadar begadang saja begitu. Kira-kira ada manfaatnya enggak buat dunia kita, terlebih akhirat kita. Oleh karena itu perlu kita camkan bahwa sabda Nabi SAW tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini kan pendek nih kalimatnya. Ya, disinilah Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawamiul kalim, mengutarakan sesuatu dengan kalimat yang ringkas, padat, jelas. Nah, ini dia. Oleh karena itu para ulama mengatakan bermanfaat hal-hal yang baik ya. Itu dalam hal apa saja. Artinya seseorang dia memanfaatkan waktunya, memanfaatkan hartanya, memanfaatkan keberadaan dia di atas muka bumi ini dengan segala macam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan juga Rasulnya dan menjauhi larang-larangannya. Ini berarti dia sudah memanfaatkan ya keberadaan dia, harta dia, ilmu dia, keberadaan dia, potensi dia manfaatkan untuk kebaikan dirinya, kebaikan akhiratnya. Lalu tak hanya itu, bagaimana agar keislaman seseorang baik juga, selain melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larang-larangan, maka dia juga hendaklah menjadi orang yang senantiasa berbuat ya kebajikan, memerintahkan manusia untuk mengingatkan juga untuk kepada manusia melakukan kebaikan, kemudian mencegah mereka juga dari berbuat kemungkaran. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah buah dari yang pertama tadi. Kan tadi yang pertama ketika kita pengen menjadi orang yang baik keislamannya, dia harus mematuhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi larangannya. Ketika dia sudah mematuhi ini semua, melaksanakan ini semua, mengamalkan ini semua, maka step berikutnya dia akan mengajak orang lain, kan gitu. Ngajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah orang lain dari berbuat keburukan. Dengan keberadaan dia, semoga itu semua menjadi manfaat buat dirinya dan dia juga sebagai menjadi tanda keislaman buat dia. Gitu kan. Dia baik Islamnya, dia mencegah, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian apalagi tanda kebaikan seseorang, dia juga senantiasa terus ya melakukan amal soleh, ya melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting lagi adalah agar kita itu istiqomah di atas Islam, cari teman yang baik gitu. Cari teman nongkrong itu yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Sekarang lihat, siapa teman kita? Siapa yang kita cintai? Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang baik dan memperhatikan siapa teman duduk kita, siapa tempat nongkrong kita,
siapa teman sehari-hari kita. Perhatikan, karena itulah yang akan mempengaruhi seseorang, dan seseorang dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan orang yang dia cintai. Ingat, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu, ketika kita melakukan hal yang sia-sia di awal tadi, banyak main game atau begadang, coba kita alihkan. Cari teman yang kira-kira seringnya beramal soleh, tilawah, ngaji, begitu. Semoga dengan itu akan tercipta kehidupan yang lebih baik, sehingga keberadaan kita yang sebentar di atas muka bumi ini tidak sia-sia dan menjadi keberadaan yang bermanfaat. Kayak begitu. Ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, sangat jelas buat ana. Semoga bermanfaat buat ana untuk menjalani kehidupan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Wa jazakumullah khairan. Masyaallah, barakallahu fiik.